Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Cuma malam hari ini masih melanjutkan mengenai kurban. Kemarin sudah kita sampaikan kejadian-kejadian yang biasa terjadi pada saat kita menyembelih hewan kurban, termasuk kalau nyembelih pisaunya lepas, pisaunya tidak tajam, dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas. Lalu ada lagi pas nyembelih itu langsung putus. Ustadz, nah kalau nyembelih sapi ya nggak mungkin. Iya, umpamanya nyembelih ayam, ya pakai katel gitu, sembelih terus langsung putus. Ada kemungkinan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah, Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Cuma malam hari ini masih melanjutkan mengenai kurban. Kemarin sudah kita sampaikan kejadian-kejadian yang biasa terjadi pada saat kita menyembelih hewan kurban, termasuk kalau nyembelih pisaunya lepas,
pisaunya tidak tajam dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas. Lalu ada lagi pas nyembelih itu langsung putus. Ustadz, nah kalau nyembelih sapi ya nggak mungkin. Iya, umpamanya nyembelih ayam, ya pakai katel gitu, sembelih plus langsung putus. Ada kemungkinan begitu. Bahkan ngapunten, kalau pisaunya atau pedangnya ini tajam, lalu anak kambing itu ditebas itu aja langsung putus, ya. Nah, nyembelih sampai putus itu sah sembelihannya, cuma hukumnya makruh. Jadi langsung sembelih putus itu hukumnya makruh. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, kalau kita setelah menyembelih diupayakan hewan kurban itu mati dingin. Mati dingin itu gak obah-obah, Pak. Baru dipindahkan, baru dikuliti. Kadang-kadang nek wedhus kambing itu kan banyak, sembelih plek langsung dipindah. Ya. Ini hukumnya menurut Imam Malik makruh. Jadi kambing ini tidak boleh dipindah dulu sebelum mati dingin. Itu namanya mati hangat, ya masih kejat-kejat. Apalagi kalau pas masih kejat-kejat atau masih gerak-gerak langsung digantung, dikuliti, itu juga makruh, ya. Atau pas masih mati hangat, ya masih ada gerak-gerak, atau kepalanya langsung dilep, ya diputus, atau ngapunten torpedo namanya kan, sing ngapal Pak Soleh, ya torpedo langsung disrek gitu ya. Tapi masih gerak kambingnya itu atau sapinya itu juga makruh. Tapi biasanya itu sekali ngenteni mati dingin, Pak, kesuwen ya ini, ya. Ini aturan-aturannya, ya. Jadi kalau bisa kita ikuti kalau bisa, ya. Lalu masalah kulit, ya, ini pernah saya sampaikan. Saya menyitir dari ngapunten hasil muktamar Nahdlatul Ulama. Kalau nggak salah tahun 84 di Situbondo. Itu muktamirin itu bertanya kepada muktamar, itu kan ada Bahsul Masail, Pak, ya, ditanyakan kepada muktamar ini, bagaimana kalau pas penyembelihan hewan kurban lalu kulitnya dijual oleh panitia untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan musola yang ditempati itu, maka dijawab oleh muktamar tidak boleh, ya. Nah, di sana disampaikan berbagai dasar atau dalil. Ngapunten, menurut mazhab Syafi'i, jual kulit, jual daging, jual apa saja dari hewan kurban itu haram. Jual belinya tidak sah. Termasuk menurut madhab Hambali dan madhab Maliki. Jadi apa saja yang ada di hewan kurban itu tidak boleh dijual. Menurut madhab Syafi'i, kecuali yang menjual itu mustahik atau yang menerima daging lalu dengan syarat miskin. Kalau umpamanya Abah Wasik ini dapat daging banyak, Pak,
kulkas pintu 12 terus gak kamot pisan. Ya, saking gedene kulkas wis gak kamot. Dijual dagingnya haram. Kalau aba wasik. Ya aba lainnya nih apa iki? Ya. Di Gresik itu ya ada kebiasaan kalau nggak salah di depan sekolahan saya dulu, sekolah SMP NU1 di Kalitutup itu setelah sembelihan banyak orang jual daging kurban ya, daging kurban ini dijual. Nah, selama yang mendapatkan daging kurban itu orang miskin, maka diperkenankan. Wong kadang-kadang Pak, sing joko daging kurban itu loh, atau ada kupon dari Pak RT ambil beras raskin ya, ngono ku ibu-ibu sing joko HP-ne iku lho ana cape apel dicokot titik. Ya, HP ini ana apel dicokot titik lho joko beras raskin. Ya, kok gak dicokot kabeh ngene apel iki. Ya. Nah, kalau orang miskin boleh. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, termasuk kulit. Yang memperbolehkan itu madhab Hanafi. Cuma dibarter, bukan dijual. Kulit dijoli beras umpamane, dijoli gula. Menurut madhab Hanafi boleh. Cuma disampaikan oleh madhab Syafi'i itu sama saja, termasuk jual beli. Jadi kalau bisa kulit ini, alhamdulillah ini kalau sini kulitnya dikasihkan siapa? Yayasan ya, berarti karena Pak Yusuf ya, gue juga kemul ya. Jadi di panti asuhan umpamanya ya, kulitnya panti asuhan itu kan termasuk. Nah, bisa kita fasilitasi, umpamanya panti asuhan kita undang ke sini, Pak ini ada kulit ya sapi 5 umpamanya. Terus ada orang yang beli kulit, tidak apa-apa kita temukan. Cuma kita tidak berhak untuk ikut tawar-menawar, hanya menyampaikan begitu saja. Yoni iso kulit nang yayasan, ojo kulit tok yo cek daging 1 kilo, 2 kilo kalau cek kulit tok ya. Jadi supaya ada senang-senangnya dikit ya. Jadi masalah daging dan seterusnya. Lalu ada hadis begini. Dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging kurban lebih dari 3 hari. Hadisnya sahih. Jadi Rasulullah itu melarang makan daging kurban lebih dari 3 hari. Pak Didi, dagingnya kurang dino. Lama ya. Gak ngerti hadis ini ya. Ada hadis sahih Pak, Rasulullah itu melarang makan daging kurban lebih dari 3 hari. Saya itu kalau dari sana ya dapat 2 kilo Pak, saya itu ya, itu baru habis kemarin itu. Berarti luwe teko kurang bulan ini. Begini ya. Jadi kalau memang nemui hadis begitu, memang betul hadisnya. Nah, ada hadis yang lain bahwasanya Rasulullah memperbolehkan makan atau menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, hadis yang pertama ini mansukh, dinasakh oleh hadis yang kedua, dihapus hukumnya oleh hadis yang kedua. Kenapa? Asbabul wurud hadis ini. Hadis yang pertama itu kita tahu zaman Rasulullah itu para sahabat tuh banyak yang miskin, Pak. Sampai-sampai di kitab ini juga disampaikan nanti ada sahabat yang meninggal itu ditutupi oleh sarung, hanya punya sarung 1. Kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Saking nemene, saking melarate.
Nah, sahabat-sahabat bingung, ini apa ini Rasulullah? Wes ngene kepala tutupan ae. Yang kakinya dilekno suket-suket gitu. Ini kata-kata gitu, saking melarate sahabat pada saat itu. Nah, orang-orang yang kaya ini korban. Nah, korbannya kalau di sana itu ya 1, 2 gitu Pak. Biasanya yang kaya ya banyak korbannya itu. Ya. Nah, dia juga mendapatkan bagian yang banyak juga, disimpan. Ya, ono kulkas, ono lak mambu, Pak. Jadi dendeng lah. Ya, di dendeng nggak akan mambu, nggak akan busuk. Nah, ini sahabat-sahabat yang nggak punya ini hanya kebagian sedikit karena banyak nggak punya. Nah, orang-orang kaya masih nyimpan banyak. Nah, supaya orang kaya ini juga memberikan lagi kepada orang miskin, maka Rasulullah mengatakan tidak boleh memakan, tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Cici tokno Pak, sing ndek kulkas pintu 18 mau. Ya, tokno kabeh, akhirnya apa dibagikan kepada orang miskin. Nah, setelah perekonomian para sahabat ini cukup mapan, maka termasuk untuk bekal perang waktu itu Rasulullah menyampaikan bisa untuk diawetkan, didendeng atau apa begitu. Ya, sampai saat ini diperbolehkan menyimpan, memakan daging kurban. Jangan sampai begini. Ada kalanya orang itu ngapunten ngadu apa ya, hadis dengan hadis, hadis dengan Quran. Ya, jadi ini hadisnya nggak sah. Ya, yang sah yang ini, itu yang faham ulama, Pak. Ya, contoh kita nggak faham tata negara. Terus kita mengatakan ini undang-undang ini nggak sah, sudah tidak dipakai umpamanya. Oh, kita siapa kita nggak paham. Ya, dulu pernah saya sampaikan ada apa teman dari Malaysia. Ya WA gitu Pak, atau debat begitu. Ya, pokoknya dia itu taunya ini ya ini. Lalu saya kirim hadis sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan nikah mut'ah. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya, jadi kita itu boleh nikah mut'ah menurut hadis ini. Saya kirim ke sana. Apa yang disampaikan? Hadisnya palsu ini, loh, gitu loh. Hadisnya palsu. Kenapa? Karena pengetahuannya cetek. Ya, nah hadisnya nggak palsu. Dia mengatakan nikah mut'ah itu dilarang. Ya, kita tahu. Ya, nah hadis yang pertama ini mansukh oleh hadis selanjutnya, yaitu Rasulullah melarang nikah mut'ah sampai kiamat. Nah, jadi apa? Ada korelasinya. Jangan sampai kita mengadu ini Quran, ini hadis, berarti hadis ini nggak sah karena beda dengan Quran. Bukan beda dengan Quran, kita yang nggak mampu untuk menelaah antara hadis dan Quran. Hadisnya sahih, di Quran itu agak beda. Kita mengatakan hadisnya nggak sah karena nggak sesuai dengan Al-Quran. Padahal kemampuan untuk apa memahami itu sangat cetek kita itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami? Ikut para ulama ahlinya. Ya, jadi tadi diperbolehkan memakan, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kita tahu sekarang ini banyak program menawarkan untuk mengkalengkan ya, mengkalengkan daging kurban. Ya, kok kornet ya, dipakai kornet atau apa itu ya? Itu kalau di Saudi Arabia sudah lama. Jadi di Saudi Arabia itu kan banyak orang yang kurban.
Dari mana? Ya orang haji itu banyak. Nah, kita kurban di sana ya gak makan, Pak. Ya, apalagi dam dan seterusnya itu ya. Nah, itu dikalengkan nanti dikirim ke apa itu Ethiopia dan seterusnya. Ya, ini diperbolehkan. Ya, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan mungkin? Ya. Berkenaan dengan ketika makro yang tadi yang istilahnya berusaha untuk hewan itu mati dalam keadaan mungkin yang saya tahu itu yang paling gampang itu ayam. Dulu kalau saya menyembelih ayam itu pasti kalau dalam keadaan dingin itu ciri-cirinya dua kakinya itu akan sama mepet ya. Tapi kalau hewan-hewan yang lain itu kita belum tahu kayak kambing, kayak sapi. Yang pertama, dan yang kedua rasa daging itu sangat dipengaruhi oleh hormon ataupun enzim yang keluar dari saat hewan itu disembelih. Saya dulu pernah mungkin tahun 87 itu ada riset itu hewan yang mati sebelum mati itu disiksa sama hewan yang mati dalam keadaan tenang itu rasa dagingnya beda. Enak yang dalam keadaan tenang. Ya. Nah itu apakah ada mungkin perkembangan baru untuk mengetahui? Ya, ini ada pertanyaan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita kalau ndudeti, nguliti, motong bagian hewan kurban yang sudah disembelih disarankan mati dingin, sudah tidak bergerak. Nek masih mati hangat itu makruh. Nah, Pak Didi ini punya pengalaman. Ayam biasanya kalau disembelih terus dibiarkan sampai mati dingin itu kakinya udah numpuk gitu ya. Nah, kalau sapi sama kambing kan nggak tahu beliau. Nah, menurut beliau pernah ada riset tahun 87 ya, bahwasanya hewan yang setelah disembelih ya terus gampangannya dididati, dipotong dan seterusnya itu kan termasuk menyiksa ya. Sama hewan yang mati dingin setelah itu dipotong, dikuliti, itu katanya dagingnya lebih enak yang mati dingin ya. Itu ulama-ulama dulu itu nggak ada riset kesehatan, Pak ya. Nah, yang riset kesehatan itu kan yang profesor-profesor saat ini, tapi insya Allah nyambung. Contoh kalau nggak percaya itu ya, kalau kita ke kiai-kiai ulama, umpamanya minta barokah dari air ini aja ya, disepul, di doa-doai, iku umpamanya kiai, yai kok hanya air didoai, itu sisoy. Nah, ternyata kita tahu bahwa ada profesor dari Jepang ya, mau jenenge Profesor Ajinomoto tak sapa itu lupa ya. Ya, itu menyampaikan bahwa kalau air ini dikasih kata-kata yang baik, maka kristal-kristalnya menjadi baik. Kalau dipisui, kristalnya juga jelek. Nah, ini sama dengan begitu. Artinya apa? Air itu kalau di kata-kata yang baik itu lebih bermanfaat daripada dipisui ya. Oleh karena itu ngapunten ya, saya pernah diijazahi oleh Yai Gofur ya, mungkin ini saya ijazahkan kepada bapak sekalian. Kalau kita sakit, Pak ya sakit di perut, sakit di mata, sakit di telinga, pokoknya sakit, itu airnya ini dibuka ini ya, jadi di gelas boleh dibacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim 101 kali ya, 101 kali Bismillahirrahmanirrahim. Terus ditiup 3 kali.
Setelah itu diminumkan kepada orang yang sakit sebagiannya diusapkan untuk anggota badan yang sakit. Ya, ini ijazah dari Yai Ghafur, pemangku pondok pesantren Sunan Derajat. Ya, kok satu siji kok ganjil ya. Ini pengalaman dari kiai, dari ulama itu berbeda-beda. Kalau nggak percaya contoh, di sini saya contohkan aja ya. Ada Bu Yusuf umpamane, ambek Bu Didi, suruh masak soto ayam Lamongan, sama-sama judulnya soto ayam Lamongan. Yakin mungkin kunirnya itu lebih banyak Bu Didi ya, di sana jahenya lebih banyak Bu Yusuf. Itu karena apa? Pengalaman. Tidak ada standar begitu ya, termasuk bacaan itu kok 101 nuni siduwele ya angin sampean kok gawe kunir sakmene. Nah, ya ndak bisa ya. Jadi semacam itu. Jadi kita ulama-ulama dulu itu meskipun tidak pakai riset, tapi kalau di riset dengan ilmiah masih masuk. Memang agama itu tidak semuanya bisa diilmiahkan. Kalau nggak percaya, wong ilmiah saja juga tidak bisa diilmiahkan. Ngapunten, kadang-kadang itu Pak, sakit mata sing disuntik itu bokong nih, gak matai. Karena ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, itu pas waktu kentut kok sing dikasih air itu wajahnya kok nggak bokonge loh gitu ya. Ini kentut ya butune bokonge sing dikai banyu, bukan kita wudhu begitu ya. Sama saja pas sakit mata kok disuntik itu sekarang tangan ya, dulu bokong ya. Ya ini termasuk gini, ada orang itu sering saya sampaikan ngewantuk nemen. Nah, sugestinya itu kan minum kopi. Nek wis ngombe kopi biasane gak ngantuk. Kok umpamane ana wong ngombe kopi kok sik ngantuk, berarti carane gak paham. Nek sampean kepen ngombe kopi gak ngantuk, jangan di sini, ke atas dikit. Nah, jadi gelasnya ini di atas kan dikit, ini nggak ngantuk nanti, melek nanti, ya, embuk kebas-kebas pada apa ya matanya, jadi nggak paham dia itu. Jadi semacam itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya enggak. Kalau kita berburu, harusnya belum sempat, kita banyak bismillah. Ya. Ya, berburu ya, di kitab ini juga ada Pak. Begini, kalau kita berburu nembak manah, tombak gitu ya, saat kita melemparkan lembing atau memanah itu baca bismillah. Ya, bismillah dulu. Ya, setelah itu kalau pas kita temui itu mati, maka kita sembelih. Ya, jadi kalau masih hidup langsung kita sembelih, mati kita sembelih. Kita sudah baca bismillah. Yang tidak boleh itu begini, yang tidak boleh. Ya, saat kita lempar, ya, kita nggak baca bismillah, ya, terus kecemplung got atau kecemplung kali terus mati. Atau begini, saat kita lempar baca bismillah, ya, hewan itu ternyata di hewan itu ada lembing 3 atau 2, ya, kita lempar bismillahirrahmanirrahim, toil, ya sudah lari Pak, ternyata pas mati ada lembingnya 3. Nah ini tidak sah, karena kita tidak tahu yang jadikan mati itu lembing kita atau yang lain. Itu jadi semacam itu ya. Jadi mau nembak ya kita pakai bismillah dulu ya, tapi kita harus paham
ya. Jadi faham bahwa itu mati karena kita. Nah, kita pas memulai itu sudah baca bismillah, ya. Iya. Jadi kalau hewan itu tidak disembelih, itu darahnya membeku. Menurut penelitian, ngapunten, menurut penelitian, hewan yang disembelih sama hewan yang tidak disembelih, contoh umpamane, ya, kita nyembelih kambing, ono maneh ngapunten, ono wong kuat Pak Soleh umpamane, wis gak usah sembelih kambing itu, ditekek kae, tekek kabeh Pak Soleh mati. Kan darahnya nggak keluar. Nah, ini kalau nggak percaya nanti darah itu didendeng, lebih cepat busuk itu yang darahnya nggak keluar. Ya, jadi makanya kenapa kalau sebenarnya supaya darahnya itu keluar. Nah, ini ada penelitian lagi. Ngapunten, sing biasanya nyembelih ini siapa? Oh, tukang ya, tukang sembelih. Pak Ahmad nggak pernah nyembelih tadi. Kalau ada kambing atau sapi disembelih terus lidahnya keluar, kan gitu Pak ya, lidahnya keluar, itu menurut anggapan kita itu hewan itu kesakitan. Menurut anggapan kita, ternyata menurut anggapan dokter hewan, semua kan anggapan Pak ya, cuma kita anggapan orang awam, dia dokter hewan. Hewan yang disembelih dengan lidahnya dijulurkan, itu hewan itu tenang. Jadi dijulurkan itu tidak merasakan sakit. Gitu. Nah, nanti kalau sudah merasa sakit itu ditarik lidahnya. Jadi kalau umpamanya ada nanti hewan disembelih terus kok lidah itu keluar, itu tidak apa-apa. Itu hewan ini tidak merasakan sakit. Kok tahu Ustadz? Teko SS. Loh iya, saya kegesek waktu itu ono SS ngono. Kebetulan dokter hewan sama dari Pemkot itu kan bincang-bincang di SS gitu. Dokter hewan dari Wijaya Kusuma waktu itu. Lah saya dengarkan, oh gitu ta. Anggapan orang awam, anggapan saya, nek melet itu ya sakit gitu loh. Ternyata menurut penelitian dokter hewan itu adalah dalam keadaan tenang, keadaan enak. Nah, nanti kalau sudah gak sakit, itu lidahnya akan masuk sendiri gitu. Jadi nanti gak usah bingung ya. Terus ada lagi mungkin? Ya. Ada kambing besar, dua paten, itu mati. Sama orang sebelah main aja, kambing seperti berdaya pada posisi berdaya atau dipakai dari mana? Ya, ini ada kambing besar Pak, kambing Atawai ya, Ottawa atau itu ya. Nah itu ketobok mobil teleler mati, eman nih, sembelewain apa? Ngapunten, iki ya dok TV Pak, ya TV ya. Ayam tiren ya, mati kemarin itu ya. Kalau matinya belum lama, terus dibelah, dimasak, digoreng, menurut kesehatan itu nggak bahaya. Menurut kesehatan, ya. Jadi matinya nggak lama, bakterinya belum menyebar. Ya, secara apa? Kesehatan. Ya. Tapi agama haram. Jadi kalau binatang mati karena bukan disembelih, itu bangke. Yang namanya bangke itu haram. Ya, pasti ada mudaratnya. Mungkin kita belum paham. Tapi menurut kesehatan tadi, pokoknya matinya belum lama, itu kalau dimasak dengan 100 derajat itu masih
layak dikonsumsi. Nah, tapi meskipun begitu nggak usah ikut-ikutan ya. Jadi itu haram. Itu yang kemarin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu atau 4 tahun ya, banyak sapi yang mati itu loh Pak ya. Itu kalau di Malang, ngomongnya di Pujon Pak, waduh, ratusan sapi itu mati. Sapi susuan itu loh Pak, itu banyak mati. Bahkan sudah mau meninggal itu Pak, nggak disembelih. Jawabnya apa? Sakno. Ya wis loh, wis gak sembelih, ya dibuang, dipendem dan seterusnya. Itu sapi, ya. Nah, kalau masih ada apa hayat mustaqillah, tanda-tanda kehidupan, dibeleh tidak apa-apa. Dibeleh, dimakan, halal menurut agama. Lalu juga layak untuk kesehatan. Ya, jadi tetap tidak boleh Pak. Ya, meskipun eman gitu loh. Eman kau wede, ai sembelih wae. Nah biasa ning ngono ku ya sing wong nakal-nakal Pak. Terus termasuk ngapunten ibu-ibu, itu kalau beli ayam, ya kadang-kadang saya lihat di sepanjang itu ya nggak semuanya orang yang pas tuh, wong nyembelih loh Pak, itu ditekuk apanya itu, kepalanya ditekuk langsung ambil, celik gitu, putus atau nggak putus itu nggak tahu. Ya putus nggak tahu. Dulu kalau kita nyembelih ayam itu nanggone Pak Mudin, nanggone Pak Yai disembelihno terus kayak apa sodakoan, ya selawatan dah mungkin gitu ya. Ya itu nyembelih temenan. Ya itu enggak. Kalau ayam kalau lihat di apa sepanjang waktu saya di belakang itu sekarang udah pindah, ya itu ditekuk gini, celek langsung begitu. Nah harus 2 urat ini putus. Ngapunten ibu-ibu nek tuku sampean delok nduk pasar. Tapi ojo ngene. Cidroke kabeh Pak. Sik Pak tak doke Pak, iki sah tak gak nyembelih. Wah ya totok sampean. Nek dari 10 kambing kok jilek ana sing gak pedhot 3, wis gak usah dituku Pak. Kan dari 10 ayam itu sih ono 3 sing gak putus, itu yang lainnya mungkin ada juga gak putus begitu ya. Lebih bagus tidak dibeli. Makanya wangel kita itu sekarang makan barang yang sangat halal. Dulu zaman ulama dulu nek kepengin makan ayam kok gak duwe ayam, tuku ayam hidup, dikasih makan makanan yang halal selama 40 hari. Nah setelah 40 hari baru dibeleh Pak. Kesawen saiki. Kenapa kok 40 hari? Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang makan barang haram, maka doanya 40 hari tidak diterima. Riwayat yang lain, ibadahnya 40 hari tidak diterima. Ternyata kena apa kok 40 hari? Setelah diselidiki oleh ahli kesehatan mana Pak? Ini saya kan ahli bangunan jadi nggak ngerti ya. Itu apa saja yang kita makan masih di usus ya, besar kecil itu 40 hari itu masih ada. Makanya kalau jenengan minum khamr ya, itu 40 hari baru hilang khamr di perut kita. Ya. Nah, oleh karena itu ngapunten ibu-ibu, nek kepengin tuku ayam, pengen makan ayam, tuku ayam sing hidup sampean kei makan. Nah, sampean kok gak mangan-mangan ayam sik, iki sik selawet dino iki. Engko 15 dino kas aku tak sembelih gitu ya. Oleh gak mangan-mangan ayam ngono. Ya, jadi ini perlu hati-hati ya. Di desa itu masih berlaku sampai sekarang. Gitu ya. Kalau nyembelih ayam itu pasti tangan kanan, ada yang istilahnya ini apa, pegang gitu. Ya. Yang tangan kanan pegang kakinya, yang tangan kiri pegang suwiwinya. Ya. Istilahnya di
Ada orang yang memegangkan. Ada, pasti ada. Iya, ya dulu gitu. Jadi kakinya dipegang Dewi, terus yang nyembelih itu pegang apanya? Lehernya ya, kepalanya sebelah ya. Iya memang begitu. Alhamdulillah di desa-desa kan. Nah itu kalau dipraktekkan nggone pasar, yo sak jam oleh mek telu, Pak. Nah, sekarang ada fenomena ayame digantung melaku ya, tidak ada pisaunya. Nah ini bagaimana ya? Ada sebagian termasuk kalau nggak salah dari MUI ya, itu menghukumi boleh. Bismillah. Ya, jadi bismillahnya itu dirapel begitu. Ya, jadi bismillahnya itu ada yang menghukumi boleh. Karena apa? Ya tadi itu nih satu-satu disembelih gak ngatasi. Apa? Ada sertifikasi halalnya ya di LPA-nya itu. Ya, jadi itu memang semacam itu ya. Di Australia kan juga begitu, di domba-domba yang sembelih itu sama lekarnya orang mengatakan ya cuma tekan tombolnya bismillah. Ya, terus langsung semuanya gitu ya. Itu kan menghukumi gini, bismillah siji kanggo akeh. Nah, itu kan hukum ini. Ilhadratil Mustafa Fatihah siji kanggo wong akeh ngono kuwi. Ya, itu ya nyampe kabeh ya. Nah, ini ada fenomena kemarin dari teman-teman Julekha ya. Jadi juru masak, juru sembelih ya. Itu di LPH Pak ya. Ya LPH itu ada sebagian yang nggak pas, itu ditembak Pak anunya apa itu Pak? Kepalanya itu ya ditembak. Nah itu apa bagaimana hukumnya ya, supaya apa ditembak itu supaya jegalnya gampang ya. Kalau ditembak kan dia itu apa lulut ya, jadi tinggal nyembelih gitu aja. Nah meskipun itu masih ada apa hayat mustaqillah, ada tanda-tanda kehidupan terus disembelih, itu termasuk penyiksaan. Nah itu loh, dari hukum penyiksaan itu yang kurang pas ya. Memang sebaiknya ya ditelungkupkan atau dijegal secara manual lah ya. Di sini nggak pakai alat itu ya, yang berdiri pakai Pak, nggak pakai ya. Kalau di tahap 2 pakai, lebih cepat itu Pak. Jadi berdiri dimasukkan sudah digelebakan, terus nanti dibawa kemana sesuai dengan lubang itu. Nah, sesuai dengan lubang yang ada itu lebih cepat. Karena apa? Luas ya. Oh gitu. Ya kadang-kadang kalau pas geblek, nah itu nanti jauh dari apa itu lubangnya itu mindahkan itu loh. Itu nggak ada yang kuat kecuali Pak Soleh itu. Sing mindahkan bisa kuat gitu tuh. Ya. Saya tambah lagi tentang daging. Daging itu dibagi menjadi 3. Ya. Pertama untuk mudhohi atau pengkorban, yang kedua disedekahkan, yang ketiga dihadiahkan. Jadi ini mudhohi atau pengkorban itu wajib. Nah, ada yang mengatakan wajib makan daging korbannya. Bukan dagingnya sendiri ya. Ini daging sendiri makannya gini ini. Ya, daging hewan korbannya wajib. Ada ulama yang mengatakan sunnah, tapi mayoritas ulama mengatakan pengkorban itu sunnah memakan hewan korbannya sendiri, utamanya hati. Oleh karena itu kalau di sini sudah disiapkan gitu Pak ya. Ya, jadi ada petugas khusus nek colong gresik itu dikiting.
sapi kelompok satu, Pak siapa saja. Nah, langsung nanti dikasih nama begitu. Itu sudah bagus. Yang kedua itu bisa dihadiahkan. Yang namanya hadiah boleh dikasihkan kepada orang kaya, boleh dikasihkan kepada orang non muslim. Jadi sakmene kae sak perumahan ini dikasih semuanya boleh, meskipun non muslim. Lalu sebagian juga disedekahkan. Yang namanya sedekah berarti diberikan kepada orang miskin. Pernah saya sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing, menyembelih sapi. Lalu Rasulullah itu ambil sampel itu ya, sampel ya, sampel ya, kaki yang belakang diambil dibawa pulang. Ya sepertiga lah maksimal. Sayyidatina Aisyah itu tanya, ya Rasulullah kok hanya dapat ini? Loh enggak, ini bukan milik kita. Yang milik kita yang kita tasarufkan ke yang lain. Nah gitu ya. Jadi tetap boleh menikmati, bahkan sunnah ya. Daging kurban itu sunnah diberikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikoh. Akikoh itu sunnah diberikan kalau sudah matang ya. Nah kalau umpamanya daging kurban dalam keadaan matang, apakah nggak boleh? Boleh, tapi kesunahannya nggak dapat ya, dari tetap masih mentah ya. Ini ada pertanyaan juga, Ustadz, anak saya ini usia 1 tahun, bolehkah saya kurbankan? Ya, saya sembelihkan kurban. Begini, boleh saja. Cuma kalau gulam itu anak kecil yang belum balik, ya, belum akikoh, lebih bagus diakikoi dulu daripada kurban. Tapi kalau sudah dewasa, kayak Pak Didik ini kan wis balik Pak Didik ya. Pak Didik wis balik ta durung ya. Mau mimpi buka ini. Posoku saiki gak tau mimpi koyoke. Ya. Ini akikah atau kurban, bagus kurban. Ya. Nah, memang ada riwayat bahwasanya Rasulullah setelah diangkat jadi Rasul umur 40 tahun itu mengakikoi dirinya. Cuma riwayat ini lemah ya. Jadi riwayatnya lemah. Jadi lebih bagus kalau sudah dewasa, sudah balik, itu apa? Itu kurban saja, enggak usah akikah. Kalau al-ghulamu mutahidun bi aqiqatihi. Gulam anak kecil itu masih tertahan, masih jadi runggukan, masih tergadek dengan akikohnya, maka diakikoi. Kesunahan akikoh itu bukan pada anaknya, tapi pada orang tuanya. Jadi orang tuanya sunnah mengakikoi anaknya. Nah nanti kalau anaknya sudah seperti Pak Didik ini, sudah tidak ada kesunahan lagi bagi orang tua ya. Nah itu nanti kurban saja ya. Ini saiki umpamanya durung iso tuku hewan kurban, ya kurban perasaan lah ya, sing cocok iki ya. Ini ada pertanyaan ya, monggo. Jika di dalam keluarga membuat 2 kambing itu dinamakan suami, istri, atau anak, atau keluarga. Nah, sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan bahwa ibadah kurban itu ibadah individual, perseorangan. 1 kambing hanya cukup untuk 1 orang. 1 kambing hanya cukup untuk 1 orang. Pak Soleh hanya cukup Pak Soleh. Ya, nek pakai ngomong kambing ini dari keluarga Pak Soleh, menurut mayoritas ulama nggak sah.
Tapi kambing ini kurbannya Pak Soleh dan keluarga sah. Apa bedanya? Bedanya ini yang kurban Pak Soleh. Nah, keluarga ini mendapat pahala dari Pak Soleh ini semua. Jadi yang dapat sebagai syarikat itu pahala, ya. Tapi keluarga Pak Soleh berarti dari keluarga ini nggak sah karena kambing itu hanya untuk satu. Satu-satu. Ya, satu-satu. Kalau satu keluarga satu, ya, namakan siapa? Tahun ini Pak Fulan, tahun besoknya anaknya. Nah, ini keluarga ini tetap dapat pahala. Ya. Tapi sejatinya belum kurban. Karena kurban itu individual. Nah, ini umpama nih, kemarin saya sampaikan, keluarga saya 10, satu kambing cukup. Enak tuku kambing Pak daripada sapi. Wong sapi itu hanya 7, 8 gak sah. Ya, secara logika begitu, secara logika. Ini dari keluarga Anas, berapa jumlahnya? 10. Ya. Nah, enak, gak usah urunan sapi. Ya. Jadi kambingnya satu aja untuk 10 orang nanti. Nah, ini juga jadi tetap individual. Nanti yang lainnya karena apa? Menurut mayoritas ulama, utamanya di Imam Nawawi mengatakan hukum kurban adalah sunnah kifayah. Ya, satu kurban ini semuanya dapat pahala. Jadi kata-katanya jangan sampai kurban ya keluarga Pak Fulan. Ya, yang pas itu Pak Fulan dan keluarga itu masih masuk. Ya, makanya kemarin di tahap 2 itu diganti semuanya. Kita sampaikan, kita perjelas ya bahwa syarikat dalam pahala, bukan syarikat dalam ibadah kurban. Ya, ibadah kurban tidak bisa syarikat, tapi pahala bisa syarikat ya. Ini sudah Isya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan memberikan keturunan yang soleh soleha. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.